Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pemirsa Tegal yang dirahmati Allah, mari kita mensyukuri nikmatnya, yang mana nikmat yang telah Allah berikan tidak pernah putus, tidak pernah hentinya, baik mulai dari kita masih di dalam kandungan sampai saat ini, tentu sangat banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan. Lebih khusus nikmat yang telah kita rasakan, yaitu kita berjumpa dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, ya, bulan yang penuh ampunan, di mana mungkin banyak dari saudara-saudara kita, tetangga kita yang belum kesampaian atau sudah mendahului kita, ya, tetapi Allah pilih kita untuk bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan ini. Itu ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa, sehingga wajib untuk kita mensyukurinya. Salah satunya yaitu dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, terutama di bulan ini kita tingkatkan ibadah kita, ya, amal sholat kita, sehingga betul berharap kelak kita akan mendapatkan ampunannya di hari yang kita nanti, kita dosa-dosa akan dihapuskan oleh Allah. Kemudian dan salam mari selalu kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, mana atas berkat pengorbanan beliau, Islam sampai kepada kita, Islam sampai kepada keluarga-keluarga kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa memperjuangkan sunnah-sunnahnya untuk bisa diterapkan baik dari segi kehidupan keluarga, masyarakat, dan juga bernegara. Ya, mudah-mudahan telah kita di akhir berada di barisan Rasulullah SAW. Baik, untuk kajian aromah yang ada di YouTube channel Dakwah kita ini, ada sesi yang namanya Islamic Teaching, dan ini adalah sesi perdana. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz Budiman Ahmad, ya, yang akan menyampaikan materi-materinya terkait thaqafah Islam yang tentu bisa memberikan kita kenaikan iman atau meningkatkan thaqafah kita terhadap Islam kita. Assalamualaikum Ustaz Budiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Evan. Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini di tengah-tengah tadi siang panas yang luar biasa, masih terus semangat ya Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah selama itu untuk sebuah kebaikan kita tetap bersemangat dan harus semangat. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa Dakwah Tegal Channel, tak perlu lama lagi, kita akan mendengarkan bersama tausiah dari Ustaz Budiman Ahmad. Kepada Ustaz Budiman Ahmad, tafadhol mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pemirsa channel Dakwah Tegal yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama
kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena dengan rahmat-Nya lah kita bisa dipertemukan kembali di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan Ramadan. Karena banyak sekali orang-orang yang ingin bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi Allah menghendaki lain, sehingga tidak bisa ketemu dengan bulan yang suci ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang masih istiqomah mensiarkan Islam, masih setia mensiarkan Islam, sehingga kita berharap nantinya menjadi bagian orang-orang yang selalu mensiarkan Islam sampai hari kiamat. Yang ketiga, saya ucapkan pada Mas Evan tentunya yang telah memandu acara ini, dan tentunya para pemirsa channel Dakwah Tegal. Semoga kehadiran panjenengan semua untuk melihat dan menyimak acara ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sebuah amal soleh bagi kita semua. Amin. Pemirsa channel Dakwah Tegal yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu, agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi puasa ini atau ibadah saum ini adalah sebuah ibadah yang memang diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Maka orang-orang yang tidak beriman, dia tidak akan melaksanakan ibadah saum. Kalaupun mereka melaksanakan ibadah saum atau puasa, itu pun hanya terganjal mungkin 1 sampai 3 hari, karena mereka hanya berpikir untuk solidaritas saja. Makanya Allah meminta kepada manusia yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa ini. Iman artinya meyakini bahwasanya ini adalah sebuah perintah dari Allah. Sebuah perintah dari Allah. Kalau kita merasa yakin bahwa ini perintah dari Allah, maka kita akan melakukan perintah Allah ini, yaitu ibadah puasa atau saum di bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apa pengertian takwa? Takwa yaitu menjalani semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan. Jadi kita dalam Ramadan ini dipersiapkan memang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Harapannya setelah bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan. Jangan hanya ketika di bulan Ramadan saja kita menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, tetapi ketika selesai bulan Ramadan kita pun menjadi orang-orang yang tidak bertakwa. Dan ini sekaligus memberikan pelajaran kepada kita untuk kita lebih tahu lagi sebenarnya perintah-perintah Allah itu apa saja, larangan-larangan Allah itu apa saja. Itu yang harus kita pelajari
Makanya selama hayat masih di kandung badan, sudah tentu kita diminta untuk mengkaji Al-Islam. Atau dalam bahasa Tegalnya, ngaji. Ngaji Al-Quran. Supaya kita tahu bahwasanya apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah fungsi kita untuk ngaji. Jangan sampai kita berpikiran bahwasanya perintah Allah itu hanya untuk urusan-urusan yang sifatnya ubudiyah saja. Hanya urusan-urusan yang ibadah mahdoh saja. Tetapi banyak perintah-perintah Allah yang itu memang bisa jadi kita tidak tahu bahwa itu adalah perintah-perintah Allah. Atau bisa jadi itu larangan-larangan Allah, tapi kita tidak tahu bahwasanya itu adalah larangan-larangan Allah. Atau bisa jadi kita sudah tahu, tetapi kita pura-pura tidak tahu. Atau bisa jadi kita tahu, tapi sengaja kita ingkar terhadap perintah-perintah Allah. Makanya sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Kita pelajari, kita hayati, apalagi di dalam bulan Ramadan ini, sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas atas petunjuk dan pembeda. Kita akan tahu kalau kita mengkaji Al-Islam, mengkaji Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan yang pemirsa dakwah Tegal yang dirahmati Allah, channel dakwah Tegal yang dirahmati Allah, tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan. Alhamdulillah kita baru menjalani 1 hari, dan hari ini adalah hari yang kedua. Nabi Muhammad SAW menyebut Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan atau syahrun mubarak. Qad ja'akum syahrul ramadana syahrun mubarak. Kataballahu alaikum siyamuhu fihi tuftahu abwabal jinan wa tukhlaqu abwabil jahim wa tukhallu fihi sayatin fihi lailatul khair minal alfi syahrin man khurima khairuha faqad khurima. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian saum di dalam. Di bulan itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka tutup dan setan-setan dibelenggu. Di bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak diberikannya kepadanya kebajikan pada malam itu, berarti diharamkan baginya segala rupa kebajikan. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Maka sungguh merugi orang-orang yang menyia-nyiakan bulan yang agung ini, bulan Ramadan ini. Sebagaimana sabda Nabi, rahima anfu rajulin zukir indahu falam yusalli alayya wa rahima anfu rajulin dakhala alaihi ramadanu summan salah qabla an yughfara lahu. Sungguh rugi bagi seorang yang ketika namaku disebut di sampingnya, tetapi ia tidak bersalawat atas
atasku, kata Rasul. Dan sungguh rugi seseorang yang bertemu di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu tanpa memberikan ampunan dosa kepada kita. Jamaah pemirsa channel dakwah Tegal yang dirahmati Allah, maka bulan Ramadan merupakan kesempatan yang berharga yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan ingin meraih ridha Allah. Sehingga kaum muslimin sudah seharusnya menyambut tamu agung dengan sebaik-baiknya. Imam Ibnu Rajab menyebutkan bagaimana mungkin orang yang tidak beriman bergembira dengan dibukakannya pintu-pintu surga. Dan bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertobat serta kembali kepada Allah tidak gembira dengan ditutupkannya pintu-pintu neraka. Dan bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira ketika para setan itu dibelenggu. Oleh karena itu, jangan sampai kesempatan Ramadan itu berlalu sia-sia. Raih keutamaan Ramadan, yakni dilipat gandakannya pahala amal soleh dengan sungguh-sungguh. Perbanyak amal ibadah dengan agenda-agenda yang telah tersusun. Apakah dengan tadarus Al-Quran, sholat tarawih secara berjamaah, mengikuti kajian-kajian, baik kajian menjelang berbuka, kajian duha, atau kajian ba'da subuh, atau sholat malam, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat, bersedekah, ataupun yang lain. Ingat, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa kepadanya, terlebih lagi di bulan Ramadan. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidaklah hambaku bertakarub kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku fardukan atasnya. Dan hambaku terus bertakarub kepadaku dengan amal-amal nawafil sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah pemirsa dakwah channel dakwah Tegal yang dirahmati Allah. Hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana takarub yang lebih disukai oleh Allah, yaitu takarub dengan melaksanakan apa yang diwajibkannya dan melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah. Tentu amal-amal fardu harus diprioritaskan. Tidak boleh amalan-amalan sunnah itu mendahului amalan-amalan yang wajib atau amalan yang fardu, atau amalan-amalan yang mubah lebih mendahului daripada amalan-amalan yang sunnah, ataupun amalan-amalan yang haram yang itu mendahului daripada amalan-amalan yang wajib. Karena jika itu terjadi, maka sungguh manusia telah berlaku maksiat. Nauzubillah min dzalik. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan dalam kitab Fathul Bari, sebagian ulama besar mengatakan siapa yang fardu lebih menyibukkan dia dari nafilah atau amalan sunnah, maka dimaafkan. Sebaliknya, siapa yang nafilahnya atau amalan sunnah menyibukkan diri daripada amal fardunya, maka dia telah tertipu. Jamaah channel Tegal, dakwah Tegal yang dirahmati Allah,
Hikmah diwajibkannya kita berpuasa adalah agar kalian bertakwa seperti yang kami jelaskan di awal. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi di dalam kitab Asyar At-Tafasir menjelaskan makna firman Allah SWT, la'allakum tattaqun, yakni agar dengan puasa itu Allah mempersiapkan kalian untuk takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Al-Jazairi di dalam kitabnya Asyar At-Tafasir bab 1 halaman 80. Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu dilaksanakan karena kesadaran jiwa dan akal. Maka pelaksanaannya memerlukan pengetahuan syar'i akan halal dan haram. Karena takwa itu juga dimaknai sebagai kesadaran akal dan jiwa serta pengetahuan syar'i terhadap wajibnya mengambil halal dan haram sebagai standar bagi seluruh aktivitas, lalu merealisasikannya secara praktis amali di dalam kehidupan. Jadi di dalam Islam, asas halal dan haram itu harus kita laksanakan. Tentunya mana yang halal itu yang akan kita laksanakan, dan tentunya mana yang haram itulah yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai kebalik-kebalik, yang haram malah justru dilaksanakan, tetapi yang halal malah justru ditinggalkan. Karena dalam kondisi zaman yang seperti ini, zaman yang rusak seperti ini, kita pun bisa melihatnya secara terang benderang bahwasanya manusia sering disibukkan pada aktivitas-aktivitas yang haram, tetapi kemudian meninggalkan aktivitas-aktivitas yang halal. Karena mereka memiliki prinsip asas manfaat. Ketika tidak bermanfaat, maka ditinggalkan. Ketika bermanfaat, maka dilaksanakan. Bermanfaat berarti ketika mereka memandang sebuah aktivitas itu memiliki keuntungan, baik keuntungan ekonomi, baik keuntungan fisik, maka dia akan diambilnya walaupun keuntungan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi sesuatu yang kemudian mereka anggap tidak memiliki keuntungan, seperti halnya sholat. Ketika sholat kemudian telah memakan waktu 5-10 menit dan dianggapnya sebagai sebuah hal yang sia-sia, karena mereka punya pemahaman time is money, time is money, waktu adalah uang. Maka ketika kita melakukan sholat dianggap sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Maka ketika mereka berpikiran seperti itu, maka ditinggallah aktivitas perintah yang telah diberikan Allah kepada manusia, yaitu sholat. Oleh karena itu, seharusnya pasca Ramadan nanti akan lahir manusia-manusia baru, keluarga-keluarga baru, dan masyarakat baru yang bertakwa kepada Allah. Bukan hanya bertakwa ketika di bulan Ramadan saja, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah Ramadan. Karena itu bukti bahwasanya ibadah saum kita itu berhasil. Ibadah saum kita membekas, sehingga kita akan laksanakan di setiap bulan setelah bulan Ramadan. Jamaah pemirsa channel Dakwah Tegal yang dirahmati Allah. Walhasil,
Semoga Ramadan ini menjadi pemicu bagi kita kaum muslimin mewujudkan ketakwaan hakiki, yakni menerapkan syariat Islam secara kafah dan seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan individu, baik kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, ataupun bernegara. Inilah wujud keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ini janji Allah. Janji Allah kepada manusia ketika kita beriman dan bertakwa di dalam sebuah negeri, maka negeri pun juga beriman, negara pun beriman, maka Allah akan memberikan keberkahannya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka dalam perbuatannya, disebabkan karena perbuatan. Pemirsa channel dakwah Tegal yang dirahmati Allah. Jadi ketakwaan yang kita harapkan bukan ketakwaan dari sisi pribadi saja. Apalah artinya kita menjadi pribadi yang bertakwa, tetapi di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertakwa, atau di dalam kondisi negara yang tidak bertakwa. Apalah artinya kita menjadi orang yang baik, tapi di tengah kondisi sistem yang tidak baik. Kita tidak diminta untuk bertakwa sendirian, tapi kita diminta untuk melaksanakan dakwah ini sehingga kita bersama keluarga-keluarga yang lain, bersama masyarakat-masyarakat yang lain menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan keberkahannya dari langit dan bumi untuk kita semua. Marilah kepada saudara-saudaraku semua, pemirsa channel dakwah Tegal yang dirahmati Allah, mari kita perbanyak kajian-kajian di bulan Ramadan ini sebagai momentum bulan yang sangat pas untuk kita mempelajari Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Penuhi kita di masjid-masjid Allah, musola-musola, kemudian kita akan mengkaji bersama. Dan insya Allah channel dakwah Tegal pun tidak luput juga mengajak panjenengan semua untuk ngaji di dalamnya. Pintu kami terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin mengkaji Al-Islam. Insya Allah itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum, dengan peserta pemirsa dakwah channel Tegal yang dirahmati Allah. Terusan telah kita simak bersama materi atau kajian sangat konstan yang telah disampaikan oleh Sulaiman terkait saum Ramadan. Jadi gini Ustaz, cuman kalau kita dengar ya, nah, ketika bulan Ramadan kan setan-setan itu dibelenggu ya, tetapi kok maksiatan itu tetap ada dan bahkan
uh, berkurang nggak banyak gitu kan. Itu setan gimana kan? Kan katanya setan dibelenggu. Sebenarnya kemaksiatan kan sumbernya dari setan. Nah Ya, itu bagaimana penjelasannya? ya ada sebuah pernyataan yang cukup menarik. Setan-setan sudah dibelenggu, tetapi banyak juga kriminal-kriminal yang mungkin terjadi di bulan Ramadan ini. Kita melihat di sebuah pemberitaan TV, ya, ada pemberitaan tentang dibunuhnya seorang sahabat, kemudian dibunuhnya seorang relasi, dan itu terjadi di saat di bulan Ramadan. Pemirsa channel Dakwah Tegal yang dirahmati Allah, jadi setan itu adalah sebuah predikat minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, dari jin dan manusia. Jadi setan itu bisa dari jin, dari kalangan jin, dan juga setan juga dari kalangan manusia. Nah, ketika manusia melaksanakan aktivitas-aktivitas yang itu telah dilanggar, aktivitas-aktivitas yang telah diharamkan, maka pada dasarnya pada saat itu dia telah menjadi setan. Dia telah menjadi setan. Ketika dia membunuh seseorang dan itu dilakukan pada bulan Ramadan, maka dirinya telah menjadi setan. Ketika dia minum minuman keras dan itu dilakukan di bulan Ramadan, maka pada dasarnya dia telah menjadi setan. Jadi di bulan Ramadan ini memang untuk ujian bagi kita semua. Ternyata tanpa setan yang dari kalangan jin pun kita juga bisa berbuat seperti setan. Jadi makanya kita tidak boleh jauh dari Al-Quran, kita tidak boleh jauh dari Al-Islam. Supaya apa? Supaya kita tahu akan hukum-hukum Allah, kita akan tahu akan ajaran-ajaran Allah, mana yang baik, mana yang buruk, itu yang harus kita perhatikan. Yang baik tentunya akan kita laksanakan, dan yang buruk akan kita tinggalkan. Allah memberikan dua jalan, wahadainahu najdain, dan Allah tunjukkan dua jalan. Mana jalan yang akan ditempuh? Jalan kebaikan atau jalan keburukan? Ya, jadi kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya justru setan-setan dari manusia inilah yang luar biasa. Tapi walaupun demikian, ya tetap hiroh bulan Ramadan, hiroh bulan puasa, ya setan-setan itu yang dari manusia, mereka sudah menghormatinya gitu ya. Di awal mereka ikut traweh walaupun hanya tiga hari, mereka berpuasa 3 hari, walaupun itu bukan sesuatu yang kita harapkan. Tapi yang kita harapkan bersama adalah kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas ketakwaan kita, menjalankan semua ibadah-ibadah yang telah diberitakan oleh Allah, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya menjadi orang-orang yang tidak dipredikat sebagai setan. Insya Allah itu Mas Eva. Oh ya, terima kasih Ustaz. Berarti memang ada dua jenis ya, dari jin dan manusia. Oh iya, pantesan ini banyak ya. Jadi Ramadan malah tempatnya atau waktunya untuk ngabuburit antara pasangan muda-mudi yang belum jelas mahram atau bukannya gitu kan. Nah, itu ngabuburit itu, ngapunten itu. Itu sebuah aktivitas yang mungkin akan menggugurkan semua amalan-amalan kita. Makanya
acara ngabuburit, kalau yang saya pahami itu sebuah acara yang sia-sia saja, karena itu akan menggugurkan amalan-amalan kita. Yang seharusnya kita lakukan itu adalah kita mendatangi majelis-majelis keislaman, ya, baik di masjid ataupun di musola, dan kita memperbanyak dengan mempelajari Al-Quran atau keislaman yang lain. Tentunya ini akan lebih bermanfaat. Kami juga akan mengokohkan keimanan kita. Di acara-acara ngabuburit itu banyak orang-orang yang kemudian mengumbar aurat, jalan-jalan sore, dan itu adalah sesuatu yang kemudian tidak kita harapkan dan tidak ada perintahnya. Atau kemudian tadi yang sudah disebutkan sama Mas Eva, mereka berikhtilat, mereka berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, mereka bersenda gurau, dan itu adalah setan-setan yang nyata sebenarnya, yang mereka tidak dibelenggu. Tanpa setan yang berbentuknya jin pun mereka sudah bisa mengganggu dan telah meringankan kerja setan yang lainnya sebenarnya. Mungkin itu aja Mas Evan. Oke, Titan. Tapi kalau misalkan kita keluar beli kolak atau es buah nggak masalah ya, Titan? Inna amalu biniyah. Sesungguhnya perbuatan itu karena niat. Oh iya. Jadi kalau kita beli kolak yang sebenarnya kita tahu di tetangga kita ada, tapi kita belinya di alun-alun, atau kita belinya di pantai, atau kita belinya di tempat keramaian, katanya sambil cuci mata. Nah, inilah yang kemudian nanti akan menggugurkan amal-amal kita. Jadi semua karena niatnya. Semua karena niatnya. Kalau kemudian ke alun-alun dan itu tidak ada niatan untuk itu dan kita berusaha untuk menghindar mata kita, ya walaupun itu sulit, maka jangan menjatuhkan diri kita pada hal-hal yang sulit itu. Kalau memang ada di sekitar kita, ya sudah di sekitar kita aja belinya. Jangan di tempat-tempat keramaian seperti itu, karena seperti di pasar itu ya, itu kan juga pasar. Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali masuk ke pasar, kemudian menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Artinya apa? Kalau kita menjadi orang yang pertama dan terakhir, berarti kita telah terlibat dalam kemaksiatan yang cukup banyak. Kita terlibat melihat kemaksiatan yang cukup banyak. Karena pasar itu adalah tempatnya kemaksiatan. Monggo. Oh iya. Baik, jazakallah khairan katsiro kepada Ustaz Budiman, pemateri kita pada sore hari ini. Untuk informasi pemirsa Dakwah Tegar Channel, insya Allah kajian Islamic Digits ya, ini adalah perdana hari ini. Ya, insya Allah akan menemani sore-sore atau malam-malam dari pemirsa sekalian selama bulan Ramadan dengan pemateri yang berbeda, tentu dengan suasana yang berbeda juga. Konten bobotnya juga berbeda. Dan insya Allah ini akan menarik. Maka simak terus kajian dakwah channel Tegal ya. Kalau bisa silakan share, like dan subscribe channel kita. Informasikan kepada saudara, kerabat dan seluruhnya untuk bersama-sama kita mengkaji Islam, terutama di bulan yang mulia ini, bulan penuh kemuliaan, bulan penuh pahala, yang mana meskipun kita nge-share link ini kemudian ada yang nonton, insya Allah pahala juga akan sampai kepada Anda yang nge-share. Mungkin cukup sekian ya Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Semuanya juga
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.